Halo semua, perkenalkan nama saya Puspa Cinta dengan NIM 23010121140273 dari Peternakan D. Perkenalkan, nama saya Sandia Lamberwira dari Peternakan D. Nomor NIM saya adalah 230011211402888. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ardian Dwi Kurnia dengan NIM 23001121140243243. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriani dari kelas Peternakan D. NIM saya 2300101214028. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atar dari kelas Peternakan D dengan NIM 2300121140231. Perkenalkan, nama saya Dinda Novinda dari Pratikum Statistika Kelompok 5, NIM 230111211402999. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryo Prastowo dengan NIM 230010121140251. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendugaan interval. Pendugaan interval adalah pendugaan yang mempunyai dua nilai sebagai daerah pembatasan. Jadi, dugaan dinyatakan dalam suatu interval yang dibatasi oleh dua nilai. Contoh, seorang dosen ingin mengetahui rata-rata nilai hasil ujian dari seluruh mahasiswa, yaitu yang disimbolkan dengan N, yang mengikuti mata kuliah statistik yang diasuhnya. Untuk keperluan tersebut diambil sampel, disimbolkan dengan N kecil, sejumlah 10%. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, diperoleh nilai rata-ratanya berkisar antara 72 sampai dengan 83. Dalam banyak melakukan pendugaan parameter, pendugaan interval lebih banyak digunakan dibanding pendugaan titik, karena dalam pendugaan interval 66 menggunakan tingkat kepercayaan atau keyakinan tertentu, sehingga kesalahan hasil pendugaan interval relatif lebih kecil dibanding pendugaan titik. Berdasarkan pertimbangan di atas, dalam pembahasan berikutnya materi pendugaan hanya membahas pendugaan interval. Pendugaan parameter dengan sampel besar. Pendugaan parameter yang dimaksud dengan sampel besar yaitu pendugaan parameter dengan N sama dengan lebih besar dari 30. Menurut Setiawan et al. Pada tahun 2012 bahwa untuk sampel tidak terbatas atau populasi terbatas yang pengambilan sampelnya dengan pengembalian dan sigma diketahui, pendugaan interval untuk rata-rata dengan persamaan berikut. Untuk populasi terbatas yang pengembalian sampelnya tanpa pengembalian dan sigma diketahui atau lebih besar dari 5%, pendugaan interval untuk rata-rata dirumuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Cinta dengan NIM 2300101140273. Kali ini saya akan menjelaskan pendugaan parameter dengan sampel kecil. Oke, dengan teori pendugaan materi ini dapat digunakan untuk menduga ukuran populasi. Berguna dalam menduga atau menaksir hubungan parameter populasi yang tidak diketahui dan dapat menduga seberapa jauh suatu parameter populasi yang tidak diketahui berada di sekitar sampel. Oke, pendugaan parameter dengan sampel kecil. Jika sampel yang diambil jumlahnya kecil, N lebih kecil 30, distribusi statistiknya merupakan distribusi Staden atau distribusi T dengan rumus berikut. Perhitungan distribusi T dilakukan dengan memakai tabel T. Dalam tabel distribusi T tersebut tercantum nilai-nilai T untuk derajat kebebasan atau dB sama dengan N-1 dan probabilitas atau luas daerah sebesar alfa.
Nama saya Tinta Novinda Belia Ramadan, NIM 230101112140299. Kali ini saya akan menjelaskan materi subbab sampel kecil, pendugaan parameter dengan tidak diketahui, dan populasi tak terbatas. Arti penarakan sampel populasi atau juga disebut dengan universe adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti bahan penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Parameter dan statistik adalah besaran yang berupa data ringkasan atau angka ringkasan yang menunjukkan suatu ciri dari populasi dan sampel. Lambang parameter dan statistik pada gambar berikut. Populasi tidak terbatas. Suatu populasi dianggap tidak terbatas apabila proses yang terjadi dapat dilakukan secara terus-menerus sampai proses itu dihentikan. Dalam hal ini, N tidak terbatas nilainya. Contoh populasi tidak terbatas, produksi barang selama 10 tahun, harga 9 bahan pokok selama 12 tahun, dan lain-lain. Sekian dari penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian. Kemudian untuk materi selanjutnya adalah pendugaan parameter mu1 sampai mu2 di mana ton 1 dan ton 2 tidak diketahui. Interval keyakinannya dalam pernyataan probabilitas koefisien keyakinan 1 min alfa dinyatakan sebagai P di mana mu1 sampai mu2 lebih dari X1 bar dikurang X2 bar min T 0,025 dikali SP akar 1 per N1 ditambah 1 per N2 dan lebih kecil dari X1 bar kurang X2 bar ditambah T 0,025 dikali SP akar 1 per N1 plus 1 per N2 sama dengan 0,95 di mana SP sama dengan nilai duga standar deviasi gabungan. SP dapat dicari menggunakan rumus akar N1 min 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 min 1 dikali S2 kuadrat per N1 plus N2 min 2. Rumus itu digunakan apabila standar deviasi 1 dan 2 itu sama. Kemudian apabila standar deviasi 1 dan 2 itu berbeda, digunakan rumus SP sama dengan akar sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat ditambah sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 kuadrat per N-1 ditambah N2 min 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atar dengan NIM 230101211410231 akan menjelaskan tentang contoh soal dan pembahasannya. Soalnya adalah suatu sampel acak sebanyak 15 mahasiswa diambil dari populasi suatu universitas. Ke-15 mahasiswa dites bahasa Inggris dan rata-ratanya adalah 75 dengan simpangan baku 8. Buatlah interval kepercayaan 95% untuk menduga kemampuan bahasa Inggris semua mahasiswa di universitas tersebut. Dan hasilnya adalah seperti berikut. Jadi nilai kemampuan bahasa Inggrisnya mahasiswa adalah 70,57 sampai 79,43. Sekian, terima kasih. Contoh soal penelitian terhadap sampel sebanyak 20 karyawan sebuah perusahaan. 6 diantaranya memiliki mobil dengan interval keyakinan 95%. Tentukan populasi karyawan yang memiliki mobil. Diketahui N sama dengan 20 6 sama SK sama dengan 95%. A sama dengan 5%.
T2 sama dengan T 0,025,19 sama dengan 2,03. Tabel V sama dengan DF sama dengan N kurangi 1. P sama dengan X, N sama dengan 6/20 sama dengan 0,3. AP sama dengan P1 min P. N sama dengan 0,3 dikali 0,7 per 20 sama dengan 0,10. Penyelesaian 0,3 dikurangi 2,093 dikali 0,1 sama dengan 0,3 dikurangi 0,2903 sama dengan 0,0907. Jadi populasi karyawan yang memiliki mobil adalah 9,7% sampai 50,93%.